Bapak Ibu pemegang saham, dan kuasa pemegang saham yang hadir di Gedung Cyber 2 Jakarta Selatan, maupun yang hadir secara elektronik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Andalan Indonesia Terbuka, serta para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemegang saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang selanjutnya akan disebut sebagai perseroan, dan para hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya akan disebut sebagai rapat ini diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut sebagai POJK 15. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Selanjutnya akan disebut sebagai POJK 16. Serta mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan juga tersedia pada situs web perseroan www.adaroindonesia.com. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK 15, saya selaku Komisaris Utama Independen telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tertanggal 16 Mei 2025 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Pemegang saham yang kami hormati, izinkanlah saya menyampaikan secara singkat gambaran umum mengenai kondisi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada tahun 2024, perseroan menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum saham perdana atau IPO pada tanggal 5 Desember 2024, yang mengawali perjalanan baru perseroan untuk merealisasikan potensi sepenuhnya serta menawarkan peluang investasi strategis kepada para pelaku pasar modal. Dalam pandangan kami, antusiasme pasar pada IPO tersebut mencerminkan kepercayaan publik terhadap manajemen, model bisnis, serta kinerja dan prospek bisnis perseroan. Kami mengapresiasi sambutan tersebut dengan komitmen untuk melakukan upaya terbaik agar perolehan IPO dapat digunakan secara bijaksana dan strategis guna mendukung penciptaan nilai yang maksimum dan berjangka panjang bagi pemegang saham. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Julius Aslan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan rapat ini. Untuk itu, kepada Bapak Julius Aslan, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Sesuai dengan POJK 15, Direksi telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat nomor AAI /014A /4 Romawi /25 Korsek tertanggal 8 April 2025 perihal penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham tahunan. Dan 2,
melakukan pengumuman rapat pada tanggal 15 April 2025 serta pemanggilan rapat pada tanggal 30 April 2025 melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Electronic General Meeting System KESE, dan selanjutnya disebut isi KESE, yang selanjutnya disebut sebagai pemanggilan rapat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih Bapak Yuli Saslan. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan rapat yang dilakukan oleh direksi pada tanggal 30 April 2025, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. 3. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 5. Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Dan 6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Setelah penjelasan setiap mata acara rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. 1. Sesuai dengan pemanggilan rapat yang dilakukan Perseroan, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat melalui email korsek@adaroindonesia.com. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris. 2. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris. 3. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada platform isi KESE. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris. 4. Seluruh pertanyaan yang disampaikan akan ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat oleh notaris. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Pertanyaan yang relevan dan telah dibacakan pada saat rapat akan dimasukkan ke dalam risalah rapat. 5. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Berdasarkan ketentuan pada pasal 40 PUJK 15, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara rapat akan dihitung berdasarkan 1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham, baik secara langsung pada saat rapat maupun secara elektronik melalui platform isi-kesei atau melalui kuasa pemegang saham yang syah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. 2. Pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya pada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain. Kemudian menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah saya untuk menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat. Dan oleh karenanya, rapat dapat mengambil keputusan yang syah serta mengikat. Pada Bapak Notaris, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk penyelenggaraan rapat ini diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A PUJK 15. Berdasarkan peraturan tersebut, rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Setelah saya memeriksa kehadiran pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 144.973 saham, atau mewakili 80,290% dari 7.786.891.760 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Sesuai dengan kesimpulan Bapak Notaris bahwa rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang syah serta mengikat. Maka rapat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 9.52 WIB. Pemegang saham yang terhormat, untuk jalannya rapat, kami serahkan kepada Direktur Utama Perseroan, kepada Bapak Julius Aslan, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Marilah kita masuki mata acara pertama rapat hari ini, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Mata acara pertama rapat akan diawali dengan penjelasan mengenai kinerja perseroan selama tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Lee Lukman selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Lee Lukman, saya persilakan.
Terima kasih Bapak Julius Aslan. Pemegang saham yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Perseroan mencatat kinerja yang baik pada sisi operasional sebagaimana tercermin pada peningkatan produktivitas dengan total produksi batubara yang mencapai 65,82 juta ton. Perseroan juga mencapai total penjualan 68,06 juta ton yang juga melebihi target penjualan tahun 2024. Di sisi kinerja keuangan, perseroan mencatat penurunan laba inti sehingga mencapai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 yang terjadi karena penurunan pada harga jual rata-rata atau ASP sebagai efek penurunan harga batubara global. Karakteristik industri batubara yang bersiklus dengan pergerakan harga yang fluktuatif merupakan suatu yang di luar kendali kami. Oleh karena itu, kami berfokus pada produktivitas dan efisiensi operasional dan biaya. Perseroan telah mengalami pasang surut industri ini dalam perjalanan operasinya dan membuktikan resiliensi dengan tetap mencapai profitabilitas yang baik. Sebagai penjelasannya, pada tahun 2024, pendapatan usaha perseroan turun dibanding tahun sebelumnya menjadi 5,32 miliar dolar Amerika Serikat. EBITDA operasional tercatat sebesar 1,32 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan laba inti mencapai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga margin EBITDA operasional tetap sehat di angka 25%. Perseroan juga mencatat posisi keuangan yang baik pada akhir tahun 2024 dengan saldo kas 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat merupakan jumlah kas bersih. Pada tahun yang sama, perseroan meningkatkan belanja modal sebesar 36% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 370 juta dolar Amerika Serikat. Belanja modal tersebut terutama digunakan untuk pembelian tongkang, sarana pendukung di rantai pasokan perseroan, serta investasi pada PT Kaltara Power Indonesia. Pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, kami menerapkan praktik penambangan yang baik atau good mining practice untuk mengoptimalkan operasi sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar operasi. Pada tahun 2024, anak perusahaan kami yaitu PT Adaro Indonesia menerima penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk ke-7 kalinya. Penghargaan ini adalah salah satu bukti komitmen perseroan terhadap prinsip-prinsip ESG, pengintegrasian aspek ESG ke dalam strategi bisnis adalah salah satu upaya perseroan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai yang maksimal dalam jangka panjang. Sebagai penutup, dalam menangani tantangan bisnis akibat siklus yang mempengaruhi harga dalam industri batubara, kami telah mengembangkan dan menerapkan model bisnis yang efektif dan operasional yang efisien berkat keunggulan operasional yang senantiasa kami pertahankan. Hal ini juga mempertahankan posisi keuangan yang sehat sehingga perseroan akan senantiasa dapat memenuhi kewajiban keuangan serta mengeksekusi
strategi pertumbuhan, bahkan di tengah siklus penurunan harga batubara. Dengan demikian, laporan singkat kinerja perseroan yang dapat saya sampaikan mewakili direksi perseroan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Julius Aslan untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih Bapak Lee Lukman. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Bowo Laksono selaku Komisaris Utama Independen Perseroan. Kepada Bapak Budi Bowo Laksono, kami persilakan. Terima kasih Bapak Julius Aslan. Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam piagam Dewan Komisaris Perseroan, serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan sampai ke tingkat kepatuhan tertinggi pada seluruh tingkatan organisasi. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh Komite Audit yang terus berperan aktif dalam memantau kinerja perseroan dan terus mengembangkan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana kerja tahunan perseroan, menyetujui usulan direksi untuk pembagian dividen kepada pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham, mengevaluasi pelaksanaan audit oleh akuntan publik, menunjuk kantor akuntan publik, Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tahun 2024, serta memberi kewenangan sepenuhnya kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk kantor akuntan publik tersebut, beserta persyaratan lain penunjukannya. Serta bersama-sama dengan direksi mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan dan memantau perkembangan pasar terkini. Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Julius Aslan untuk meneruskan jalannya rapat. Pada Bapak Julius Aslan, saya persilakan. Terima kasih Bapak Budi Bowo Laksono. Pada mata acara pertama rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SACPA, dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2024. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilakan untuk mengisi formulir
pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat isi ke-C. Selanjutnya, operator kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara pertama rapat jika ada. Tunggu selesai tanya jawab ya. Ada yang tanya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Julius. Izin menyampaikan pertanyaan satu persatu. Ini ada pertanyaan dari pemegang saham atas nama Bapak Herwin Siaputra. Untuk agenda acara pertama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili adalah 21 saham. Pertanyaannya adalah, 1. Apa strategi yang dilakukan oleh AADI terhadap terjadinya berbagai hal yang berpengaruh terhadap profitability AADI, seperti A. Tren penurunan coal price, B. Perubahan tarif royalti. Demikian Pak, pertanyaan pertama. Saya ulangin, apa strategi yang dilakukan oleh AADI terhadap terjadinya beberapa hal yang berpengaruh terhadap profitability AADI, seperti A. Tren penurunan coal price, dan B. Perubahan tarif royalti. Demikian pertanyaan pertama Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Untuk Bapak dan Ibu pemegang saham maupun kuasa pemegang saham, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentunya kami akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi apabila jawaban kami masih belum memenuhi harapan dari Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan yang pertama, kami akan usahakan untuk menjawab dengan baik. Tapi sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa PT Adaro Andalan Indonesia Tbk adalah perusahaan yang berfokus atau main bisnisnya di thermal coal dan juga ekosistem pendukungnya. Di mana di dalam ekosistem pendukungnya ada logistik bisnis, kemudian land business dan juga water business, itu yang terutama untuk mendukung. Sebagai perusahaan publik, tentunya kami akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Dan juga kami selalu akan berkomitmen untuk berbisnis yang berkelanjutan dan tentunya akan memperhatikan aspek-aspek
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kami juga akan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga upaya untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Berbagai upaya kami lakukan, termasuk juga bagaimana supaya operasional di tambang itu lebih efisien dan produktif. Dengan efisiensi tentunya selain akan meningkatkan laba perseroan, tetapi efisiensi di sini juga termasuk di dalam efisiensi terhadap pemakaian fuel. Karena upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca salah satunya adalah pemakaian fuel yang lebih sedikit. Kedepannya pun kami akan berupaya apabila ada teknologi yang mampu untuk menurunkan emisi, kami akan menjajaki upaya tersebut. Karena kami juga tahu bahwa kedepannya dalam upaya untuk mencapai clean coal itu ada yang namanya carbon capture storage. Kita harapkan teknologi akan berkembang ke arah sana. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham juga hadirin sekalian, bisnis thermal coal itu cyclical. Jadi sangat dipengaruhi oleh demand dan supply. Kalau demandnya tinggi, tetapi supply-nya berkurang, tentunya harga akan naik. Kalau demand-nya berkurang, supply-nya banyak, harga akan turun. Dan yang menyebabkan demand dan supply ini adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat ditentukan oleh banyak hal, termasuk kondisi geopolitik. Tentunya hari ini Bapak dan Ibu sekalian tahu mengenai kondisi geopolitik, salah satunya adalah trade war. Kami berharap agar trade war bisa reda dan tidak tereskalasi. Karena tentunya ini menjadi risk buat kita kalau trade war tereskalasi akan menyebabkan kita tahu bahwa dengan trade war tarif akan naik. Dengan tarif naik tentunya inflasi di masing-masing negara yang trade war tersebut itu akan meningkat. Dengan inflasi yang meningkat, daya beli akan turun. Dan dengan inflasi yang meningkat tentunya Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, bunga pinjaman akan naik. Dengan bunga pinjaman akan naik, tentunya bisnis akan turun. Kalau bisnis turun, yang kita khawatirkan tentunya pengurangan produksi. Dengan pengurangan produksi, pemakaian listrik akan berkurang. Dan itu akan memberikan impact kepada bisnis batubara. Karena pemakaian batubara itu terutama untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi kita tentunya berdoa semoga tidak terekskalasi trade war ini, dan hari ini kita tahu bahwa ada 90 hari pause gitu ya. Diharapkan dalam 90 hari ini ada negosiasi yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Karena kita tahu bahwa yang namanya trade itu sebetulnya tidak ada istilah trade war, yang ada adalah mutual benefit. Jadi ini sekali lagi tentunya ada risk, tetapi kami tidak khawatir karena pasti akan ada jalan tengah. Terkait dengan bisnis yang cyclical ini, tentunya pada saat harga batubara turun karena ekonomi sedang turun, kemudian demand supply juga demandnya sedang turun, supply-nya naik, ya tentunya upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjaga agar cash cost tetap di bawah harga jual. Jadi PT Adaro Andalan Indonesia, AADI, itu memiliki core competence operational excellence, di mana dalam operational excellence ini kita mengutamakan productivity dan efisiensi. Jadi tidak cukup hanya productivity, tetapi juga efisiensi. Productivity adalah meningkatkan top line. Efisiensi
menurunkan middle line, kalau kita boleh ada istilah middle line, sehingga bottom line atau profit menjadi lebih baik. Dan kita juga tahu bahwa di dalam bisnis batubara, thermal khususnya, Cina itu sebagai negara yang membutuhkan coal yang hari ini consumption-nya itu paling besar di dunia. Consumption dari batubara di Cina itu sekitar 4,9 billion ton, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita compare dengan negara-negara lain tentunya jauh. Mereka 4,9 billion. Tetapi mereka juga ada production sendiri yang tentunya besar. Import dari mereka itu sekitar 540 juta ton import dari Cina. Itu yang disebut seaborne. Ya. Salah satunya tentunya dari negara kita, dan negara kita itu paling besar mengimpor ke China, sekitar 240 juta. Import negara Indonesia sendiri, Cina mengimpor dari Indonesia sekitar 240 juta. Sedangkan ekspor dari Indonesia secara keseluruhan itu 555. Tolong mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan ya, tetapi setahu saya sekitar 555, dan tahun lalu itu total produksi Indonesia sekitar 836 juta. Jadi dari 836 juta ton, 555 kita ekspor. Kemudian ada domestik 233 juta. Kemudian ada stok 48 juta. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kondisi bisnis thermal ini masih baik untuk kedepannya. Memang seperti yang tadi kami sampaikan bahwa upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca maupun untuk mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia mencapai net zero emission 2060 itu tetap kita menjadi acuan juga. Tetapi kita sadar Bapak dan Ibu sekalian bahwa hari ini dunia ini masih membutuhkan coal. Cina pun kalau kita tahu beberapa tahun yang lalu itu kebutuhan coal memang jauh lebih besar dari sekarang. Tapi sekarang pun dengan mereka juga agresif di dalam renewable. Kalau sebelumnya posisi renewable mereka itu baru sekitar mungkin 20%. 80% itu coal. Tapi sekarang posisinya masih di 50-50. 50%, 50%. Karena memang mereka membutuhkan listrik luar biasa. Jadi masih 50%. Dan data yang kebetulan kami baca itu di tahun 2024, China itu masih membangun sekitar 54,5 gigawatt PLTU. Tentunya sebagian adalah main mod, tetapi sebagian pasti juga membutuhkan import. Tetapi kita juga harus ingat bahwa China melakukan control production. Mereka memproduksi, mereka juga impor. Pada saat harga di luar itu rendah, mereka akan mengurangi produksi, mereka akan import lebih banyak. Tentunya tadi juga ada batasnya, karena tidak mungkin bisa import sebebas-bebasnya. Jadi mereka tetap melakukan kontrol. Harga di luar lagi bagus, maksudnya bagus di sini menurut pemerintah China turun, mereka beli. Tapi begitu harga di luar tinggi, mereka akan produksi mereka lebih tinggi lagi. Jadi kembali, batu bara ini up and down, tidak pernah naik terus dan tidak pernah turun terus. Kenapa? Karena naik terus pasti itu tadi ada control production. China akan stop import pasti kalau naiknya tinggi. Tetapi kalau rendah, China akan import gitu. Pada saat harga turun, strategi dari perusahaan tentunya cash cost harus rendah, lebih rendah dari harga jual. Dan tentunya kita akan bersaing dengan seluruh perusahaan tambang di dunia. Kita harus lebih efisien dari perusahaan tambang yang lain. Kenapa? Karena pada saat
harga turun, selama kita masih bisa mempertahankan cash cost, kita masih bisa jual dan kita tidak perlu stop produksi. Tetapi tentunya tambang-tambang yang sudah tidak kuat lagi karena cash cost mereka sudah lebih tinggi daripada harga jual, mereka akan stop produksi. Kalau makin banyak yang stop produksi, berarti supply akan berkurang. Begitu supply berkurang, harga akan naik lagi. Jadi pada dasarnya bisnis batubara yang disebut cyclical itu turun, tetapi tidak mungkin menjadi nol. Turun pada titik tertentu di mana supply nanti akan mulai berkurang, akan naik lagi. Gitu. Kemudian naik juga akan turun lagi, karena pada saat supply terlalu banyak, harga akan turun. Nah, jadi tentunya kita harus selalu berupaya untuk efisiensi, tetapi juga tidak cukup kalau efisiensi, productivity harus lebih tinggi. Kenapa? Kalau margin kita lebih kecil, tetapi volume kita meningkat, profitability tentunya lebih baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, pengaruh terhadap penurunan coal price gitu ya. Kemudian bagaimana dengan tarif royalti PP 18/2025 dan 19/2025? Tentunya AADI sebagai perusahaan tambang batubara thermal, kita ada yang IUPK, ada yang IUP. Yang IUP dengan PP tersebut ada penurunan sekitar 1%. Tetapi untuk yang ada di Indonesia sebagai IUPK, kita mendapatkan penurunan dari royalti, basically dari 28% menjadi 18-19% gitu ya. Kami sedang melakukan assessment terhadap hal ini dan kami akan tetap memonitor. Saat ini kita bisa kita belum bisa memberitahu impact-nya dan sebagainya, tetapi tentunya positif gitu ya. Untuk yang penurunan tersebut, tetapi untuk yang penurunan royalti, tapi yang kenaikan royalti yang untuk IUP ada kenaikan 1%, yang IUPK ada penurunan dari 28 menjadi 18 dan 19. Tentunya ini akan memberikan kenaikan profitability juga, tetapi kami belum bisa menyampaikan karena kita sedang melakukan assessment begitu ya. Begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf penjelasannya cukup panjang, semoga bisa memenuhi harapan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Julius atas jawabannya. Izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ben Sugito, selaku pemegang 200.500 saham, dengan pertanyaan di CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan 356, ada penambahan CAPEX dengan total 370 juta US dollar di 2024. Tetapi revenue malah turun jadi 5,319 M US dollar seperti di CALK 30 atau naik 36%. Mohon penjelasan penurunan revenue di mana CAPEX bertambah tersebut, karena CAPEX tersebut tidak tercermin di revenue. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Humbert. Saya akan mencoba menjawab dulu, kemudian Pak Lukman bisa menambahkan, gitu ya. Jadi memang ada penambahan CAPEX sebesar 370 juta dolar di 2024. Kemudian kenapa core revenue-nya turun? Penyebab dari revenue turun, revenue kita turun dari 5,9 turun 10% menjadi 5,3. Tentunya turun ini karena average selling price kita turun 17%. Jadi terutamanya karena itu. Jadi revenue turun 10%, ASP kita, average selling price kita turun 17%. Tetapi karena volume meningkat, penurunannya tidak sampai ke 17%, walaupun selling price-nya turun 17%.
Kalau bicara mengenai CAPEX, 370 itu tidak dibebankan di 1 tahun. Seperti kita ketahui bahwa CAPEX itu manfaatnya kan ada yang 5 tahun, ada yang nilai manfaatnya sampai 8 tahun. Gitu ya, tergantung dari alat atau CAPEX tersebut. Dan ada depreciation, tentunya didepreciate sesuai dengan nilai manfaatnya. Dan seperti konsep pada bisnis secara umum, depreciation ini tentunya akan mempengaruhi profitability, gitu ya. Tetapi pada dasarnya depreciation ini juga akan meningkatkan revenue. Jadi tidak boleh ada CAPEX yang nantinya tidak mengenerate revenue, gitu ya. Tentunya dengan adanya CAPEX ini profitability kita akan berkurang sesuai dengan depresiasi, tetapi dengan upaya kita meningkatkan productivity, revenue kita lebih baik. Jadi itu karena volume juga lebih baik. Tahun lalu volume batubara kita itu meningkat 7%. Volume ya. Dari volume tahun lalu, iya betul. Jadi tahun lalu volume kita meningkat sekitar 7%. Kemudian penjualan meningkat 8%. Gitu. Produksi kita tahun lalu itu 65.000.000 juta ton. Sedangkan sales kita 62,85 juta ton. Produksinya naik 7%, salesnya naik 8%. Jadi begitu menjawab pertanyaan tersebut. Apabila Pak Lukman mau menambahkan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ben ya untuk pertanyaan kedua. Jadi untuk CAPEX itu ada 2, CAPEX untuk maintenance dan CAPEX untuk pengembangan usaha. Kalau CAPEX yang 370 juta dolar itu sebagian besar memang dialokasikan untuk pengembangan usaha. Jadi kurang lebih sekitar 200 juta dolar kita alokasikan untuk proyek kita pengembangan CFPP di Kaltara Power Indonesia. Sedangkan sisanya 150 juta dolar itu untuk boleh dibilang untuk rutin. Jadi benar yang Pak Julius katakan bahwa ini tidak langsung membebani P&L kita dalam 1 tahun karena ini CAPEX ya. Tujuan untuk CAPEX adalah satu untuk mempertahankan kita punya kelangsungan produksi batu bara sehingga bisa dipertahankan maupun bisa meningkat di masa yang akan datang. Itu makanya kita mengeluarkan CAPEX rutin tadi. Tentu yang 200 juta dolarnya manakala itu dibebankan untuk proyek baru, proyek ini masih dalam masa konstruksi sehingga tidak secara langsung akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan tahun 2025. Jadi itu future bisnis kita. Mungkin begitu Pak Ben. Semoga cukup menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius dan Pak Lukman atas jawabannya. Izin menyampaikan pertanyaan ketiga dari Bapak Andri Yosua Cornelius, pemegang 159 saham. Pertanyaannya 1, CALK atau catatan atas laporan keuangan 19 mencatat kenaikan beban yang masih harus dibayar, terutama pada pemasok dan kontraktor. Mohon dijelaskan apa transaksi terbesar dalam angka kenaikan ini. Kemudian pertanyaan nomor 2, CALK 35, terdapat pinjaman dari pihak berelasi dari ADRO
dengan saldo 761.300.000 US dollar. Apakah shareholder loan ini dapat dilunasi AADI sebelum jatuh tempo 31 Desember 2028? Bagaimana skema cicilan pelunasan shareholder loan ini pada tahun 2025? Demikian pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Humberg. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti mohon Pak Lukman untuk membantu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya coba akan menjawab. Nanti Pak Lukman juga bisa menambahkan. Tentunya hari ini saldo pinjaman itu 761 juta dolar. Ya, tentunya besar sekali pinjaman kepada ADRO. Pertanyaannya apakah dapat dilunasi sebelum 31 Desember? Bisa, kalau profitability kita luar biasa dan harga jual itu 2 kali lipat dari sekarang, seandainya begitu ya. Jadi kalau bicara bisa, tentunya bisa. Tetapi tentunya kita juga tahu bahwa profitability kita rasanya tidak memungkinkan untuk membayar langsung semuanya gitu ya. Tapi kita tentu berharap pinjaman ini bisa kita bayar secepat mungkin. Kalau bisa dalam 2 tahun ya. Dan ini upaya kita pertama ya meningkatkan profitability supaya cash flow kita bisa untuk membayar hutang. Itu jawaban dari saya. Kemudian Pak Lukman mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan pertama dan menambahkan pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Ini pertanyaan dari Pak siapa? Pak Andre. Bapak Andri Yosua Cornelius, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Mengenai adanya kenaikan beban terutama pada pemasok dan kontraktor. Ya, memang tahun ini kebetulan bebannya agak naik, jadi hutang kita kepada kontraktor cukup signifikan naik karena seperti yang tadi saya katakan bahwa tahun 2025 ini kemajuan dari proyek kita yang di Kaltara itu cukup signifikan. Tentu dalam proses konstruksi daripada proyek ini akan ada banyak tagihan dari kontraktor ke kita untuk capex, bukan untuk opex. Untuk capex, tagihan-tagihan proyek akan naik signifikan mungkin sampai sekitar tahun 2026. Jadi pasti kalau ada proyek tagihan dari kontraktor akan meningkat. Nah, manakala itu belum jatuh tempo, kita bukukan sebagai hutang kepada kontraktor atau accrue biaya apabila masih diestimasi. Kira-kira jawabannya itu untuk nomor 3A ya. Semoga menjawab. Baik. Pak Andre, saya lanjutkan untuk pertanyaan 2, yaitu apakah kita bisa. Saya sangat setuju dengan Pak Julius yang tadi katakan bahwa pasti bisa kita bayar, cuma seberapa panjang. Nah, seberapa panjang ini tergantung betul yang saya setuju sekali dengan Pak Julius jelaskan bahwa tergantung harga batu bara. Kalau harga batu bara seperti bisa tahun 2022 ya langsung kita beresin. Tapi dengan kondisi batu bara yang cukup menantang seperti sekarang, kita akan coba atur semua cash flow kita dari hasil penjualan, free cash flow yang kita dapatkan, kita harus jaga keseimbangannya. Sebagian untuk mempertahankan operasi perusahaan untuk OPEX, sebagian untuk rutin ya, CAPEX rutin, ada juga untuk proyek, namun kita akan memperhatikan juga dividen kepada pemegang saham. Jadi kita selalu berusaha
melakukan penyeimbangan atas cash flow yang kita terima, manakala untuk ke pemegang saham juga harus ada, ke capex jangka panjang untuk bisnis-bisnis yang future bisnis kita juga ada, yang sekarang sedang beroperasi pun masih harus kita perhatikan. Mudah-mudahan menjelaskan itu adalah strategi dari perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Julius dan Pak Lukman. Izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Isi Kesei. Saya izin langsung menyampaikan 2 pertanyaan dari Prita Widya Putri, yaitu apa rencana perusahaan dalam 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan terkait meningkatkan margin perusahaan. Dan pertanyaan kedua dari Bapak Rian Syafi'i. Apakah ada rencana untuk ekspansi ke sektor EBT atau perseroan masih fokus di coal saja? Saya ulangin Bapak Ibu, pertanyaan secara online dari Prita Widya Putri. Apa rencana perusahaan dalam 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan terkait meningkatkan margin perusahaan? Dan pertanyaan dari Rian Syafi'i. Apakah ada rencana untuk ekspansi ke sektor EBT atau perseroan masih fokus di coal saja? Terima kasih. Terima kasih Pak Humberg. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Prita, ini pertanyaan memang sangat baik tentunya ya. Di dalam 1 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun ke depan, kita tetap akan fokus pada operational excellence, meningkatkan productivity supaya seoptimal mungkin dan juga efisiensi supaya serendah mungkin sehingga margin laba akan tetap baik. Kemudian kita tentunya masih ada tambang yang nanti ke depannya kita akan kembangkan. Jadi tambang di kita yang masih ada di dalam grup ADI itu akan kita kembangkan sehingga bisa menambah profitability ke depannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Rian ya, Pak Rian ya, apakah ada rencana ekspansi ke sektor energi baru terbarukan atau perseroan masih fokus ke coal? Nah tentunya Pak Rian mengikuti perkembangan dari dulu di mana sebelumnya kan PT Adaro Energi Indonesia Tbk, kemudian bisnis thermalnya di spin off gitu ya, ini story-nya kan begitu. Jadi sekarang PT Adaro Energi Indonesia menjadi PT berubah nama menjadi PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Jadi 2 bisnis ini memang kalau yang PT Alam Tri Resources Indonesia fokusnya kepada renewable dan mineral tentunya. Sedangkan yang AADI akan fokus di coal dan ekosistem dari coal. Jadi kita akan fokus dan kita tidak akan ekspansi ke sektor energi baru terbarukan, tetapi tetap kita akan komit untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga untuk mencapai net zero emission 2060. Tetapi tambahan lagi, kita pun juga akan memakai sebagai user dari energi baru terbarukan, tapi kita tidak memproduksi atau membuat itu. Jadi contohnya di area Klanis di Adaro Indonesia itu kita sudah menggunakan solar gitu ya, solar panel gitu ya. Nanti ke depannya dengan perkembangan teknologi di mana dump truck contohnya ya, ekskavator yang kita harapkan tentunya gini, memang dump truck dan ekskavator dipakai oleh mining contractor kami ya. Tapi kita juga bisa mengencourage mining contractor kami untuk memakai teknologi baru yang lebih ramah lingkungan gitu. Hari ini pemerintah sudah menggunakan biodiesel. Nah, itu salah satu ini dan kami akan mengikuti upaya pemerintah untuk
kita lebih green begitu ya. Jadi tapi dari sisi bisnis kita tidak masuk, tapi kita sebagai yang memakai begitu, Pak Rian ya. Terima kasih Bu Prita dan Pak Rian atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Julius atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Alfred Masadiselo. Ini tidak dibacakan lagi karena ini terkait dampak tarif royalti minerba, sudah dijawab di pertanyaan pertama. Dan ada beberapa pertanyaan dari online isi kesei juga tidak dibacakan karena ditanyakan terkait dividen dan buyback Pak. Mungkin nanti akan ditanyakan di acara selanjutnya. Dari pemegang saham yang fisik maupun online sudah tidak ada pertanyaan Pak, rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Humbert. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah dan mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara pertama rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami persilakan bagi yang hadir secara fisik untuk mengisi formulir kartu suara yang telah disediakan dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem isi kesei. Selanjutnya kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara pertama rapat yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.834.518 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.293 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian jumlah pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 6.255.135.680 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Julius Aslan, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara pertama rapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Demikianlah berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE CPA, dari Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan pada tahun buku 2024, serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2024. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024, perseroan telah berhasil membukukan laba bersih untuk tahun 2024 sebesar 1.335.901 dolar Amerika Serikat, di mana dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas perseroan adalah sebesar 1.210.798.377 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya diusulkan kepada pemegang saham untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar 1.298.377 dolar Amerika Serikat sebagai berikut. A. Sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut sebagai UU-PT. B. Sebesar 858.922.641 dolar Amerika Serikat dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 ditambah sebesar 1.341.041.292 dolar Amerika Serikat yang berasal dari laba ditahan perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar 2.211.963.933 dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai dividen tunai final perseroan tahun buku 2024 yang seluruhnya telah didistribusikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2024. Dan C, sebesar 341.875.736 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikianlah
pertimbangan serta usulan mengenai penggunaan laba tahun 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara kedua rapat jika ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Derajat Jiwandoko. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Saya ulangi, dari Bapak Derajat Jiwandoko, pemilik 2.410.000 lembar saham. Pertanyaannya, apakah AADI akan membagikan dividen interim tahun buku 2025? Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Pak Sudrajat ya, pertanyaan dari Pak Sudrajat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kami belum bisa menjanjikan sekarang karena ini kan baru di bulan Mei ya. Jadi dividen itu pada dasarnya kan sisa dari laba yang kita tidak pergunakan untuk pertama memang gini. Kalau secara operasional, tentunya kita berharap perusahaan akan berkinerja baik gitu ya. Cash flow kita pasti kita akan pakai untuk kebutuhan operasional untuk mendukung pengembangan ya. Bagaimanapun juga kita harus berkembang, menambah produksi juga pasti berkembang gitu ya. Tetapi juga kita ada kewajiban hutang seperti tadi sudah dibahas, ada 700 juta dolar ya. Itu juga suatu kewajiban yang tentunya kita harus bayar, karena kalau kita membayarnya terlalu lama dalam beberapa tahun, kita akan terbebani dengan bunga pinjaman gitu tentunya ya. Jadi sebisa mungkin kita pengen melunasi secepatnya, tetapi tentunya ini kita belum bisa sampaikan juga berapa cepat gitu ya. Sehingga kita tentunya pasti berharap bisa memberikan dividen di tahun 2024. Jadi mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian supaya kinerja kita baik dan kita juga bisa memberikan dividen. Begitu Pak Sudrajat, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Julius. Ini kami hanya menyampaikan ada 2 pertanyaan dari Bu Susan Margaret dan Pak Muhammad Fadila.
Namun mohon maaf pertanyaannya tidak relevan dengan agenda yang dibahas yaitu dividen. Mungkin nanti dapat dijawab setelah rapat selesai. Demikian kami sampaikan Pak, sehingga tidak ada pertanyaan lanjutan baik secara fisik maupun online. Maaf, ada satu pertanyaan dari online Pak, sebentar Pak. Ada pertanyaan secara online dari Bapak Rendra Satria Raharja. Berdasarkan usulan laba ditahan yang telah disampaikan, apakah bisa dijelaskan rencana alokasinya untuk mempertahankan nilai dan kinerja perusahaan? Demikian pertanyaannya Pak, terima kasih. Saya ulangin, berdasarkan usulan laba ditahan yang telah disampaikan, apakah bisa dijelaskan rencana alokasinya untuk mempertahankan nilai dan kinerja perusahaan? Terima kasih. Terima kasih Pak Humberg. Mohon maaf, pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Mohon maaf Pak, dari Rendra Satria Raharja. Harusnya Pak Rendra Pak. Pak Rendra ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rendra atas pertanyaannya. Jadi tentunya laba ditahan ini ke depannya kita pasti upayakan supaya dipergunakan untuk pengembangan perusahaan. Karena tentunya sebagai perusahaan kita perlu cash yang lebih fleksibel. Jadi intinya lebih ke arah itu sehingga dan lagi satu lagi kita juga sudah kalau kita lihat dari 1,327 profit AADI 850 something tadi itu sudah sekitar 71% dari laba 2024. Jadi ini yang ditahan supaya kita punya posisi cash yang cukup baik sehingga lebih fleksibel di dalam operasional perusahaan. Dan tentunya kalau posisi cash kita baik itu kinerja dari perusahaan akan lebih baik karena akan lebih didukung oleh posisi cash kita. Demikian pertanyaan tersebut, jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Julius Aslan. Dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online sudah tidak ada pertanyaan Pak. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Humberg. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah dan mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kedua rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami persilakan bagi yang hadir secara fisik untuk mengisi formulir kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem isi kese. Selanjutnya kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kedua rapat yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.869.889 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 40.849 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 6.252.104.999
124 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Julius Aslan, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kedua rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar 1.299.397 dolar Amerika Serikat sebagai berikut. A. Sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan pasal 71 UU PT. B. Sebesar 859.922.641 dolar Amerika Serikat dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 ditambah sebesar 1.353.041.292 dolar Amerika Serikat yang berasal dari laba ditahan perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar 2.211.963.933 dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai dividen tunai final perseroan tahun buku 2024 yang seluruhnya telah didistribusikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2024. Dan C, sebesar 345.736 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025. Atas nama Direksi Perseroan, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Daniel Kohar SE CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers di Indonesia, atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024. Selanjutnya, pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan menunjuk akuntan publik Bapak Firman Sababalat CPA sebagai rekan perikatan yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara ketiga rapat jika ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Dapat disampaikan bahwa untuk agenda ketiga ini tidak ada pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun online yang menyampaikan pertanyaan yang relevan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara ketiga rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami persilakan bagi yang hadir secara fisik untuk mengisi formulir kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem isi KSEI. Selanjutnya, kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara ketiga rapat ini, yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.886.825 saham, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.293 saham atau 0,000% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 6.022.135.680 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Julius Aslan, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara ketiga rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan menunjuk akuntan publik Bapak Firman Sababalat CPA sebagai rekan perikatan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan
tertanggal 21 April 2025 atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, marilah kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. Pada mata acara rapat ini diusulkan untuk menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara keempat rapat jika ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius Aslan. Dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehingga rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara keempat rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami persilakan bagi yang hadir secara fisik untuk mengisi formulir kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem isi KC. Selanjutnya kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara keempat rapat yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.885.877 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 PUJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17.418.964 saham atau 0,278% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian pemegang saham yang menyatakan setuju menjadi sebanyak 6.234.726.009 saham atau 99,721% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C PUJK 15,
Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Julius Aslan, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara keempat rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara kelima rapat, yaitu persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut sebagai POJK 29. Rencana perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Adapun pembelian kembali saham akan dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 29, di mana jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Pembelian kembali saham perseroan ini akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2025. Perseroan berharap dengan dilaksanakannya pembelian kembali saham perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental perseroan yang sebenarnya. Lebih lanjut, penjelasan mengenai rencana pembelian kembali saham ini telah disampaikan dalam keterbukaan informasi bersamaan dengan pengumuman rapat pada tanggal 15 April 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan. Pada mata acara rapat ini diusulkan untuk 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. 2. Memberikan kuasa serta wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka untuk pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jumlah dan tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara kelima rapat jika ada. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu Pak Julius Aslan. Dapat kami sampaikan pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui mata acara kelima rapat. Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami persilakan bagi yang hadir secara fisik untuk mengisi formulir kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Atau bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui sistem isi KC. Selanjutnya kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara dan membacakan hasilnya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Julius Aslan. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara kelima rapat yaitu sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.800.911 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 235.449 saham, atau 0,003% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 6.251.909.524 saham atau 99,996% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Julius Aslan, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara kelima rapat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka dengan ini rapat memutuskan 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Kedua, memberikan kuasa serta wewenang mutlak kepada direksi perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan direksi perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka untuk pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jumlah dan tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, direksi perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak yang ditunjuk atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 rapat, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pemegang saham. Adapun penjelasan mengenai mata acara ke-6 rapat akan disampaikan oleh Bapak Lilukman selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Lilukman kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Julius Aslan. Pada mata acara ke-6 rapat ini
akan kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 778.689.200 saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024. Dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum yang telah dibayarkan perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 4.286.793.983 rupiah, di mana sesuai dengan prospektus akan digunakan untuk keperluan 1. Pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak yaitu PT Maritim Barito Perkasa, selanjutnya disebut sebagai MBP, untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP. 2. Pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia. Dan 3. Pembayaran kembali kepada PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juni 2024. Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah dilakukan oleh perseroan hingga tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. 1. Dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar 635.520.000.000 rupiah tersebut telah digunakan sebagai pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia. 2. Dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar 1.127.080.000.000 rupiah tersebut telah digunakan untuk pembayaran kembali kepada PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juni 2024. Sisanya sebesar 2.236.793.983 rupiah ditempatkan dalam rekening giro di bank pihak ketiga dengan tingkat pengembalian yang optimum. Pemenuhan realisasi dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan akan mengikuti jadwal penggunaan dana yang telah direncanakan perseroan. Demikian penjelasan mengenai mata acara ke-6 rapat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Julius Aslan untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Lilukman. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang relevan dengan mata acara ke-6 rapat jika ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Julius Aslan.
dapat kami sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk agenda ini. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan dan mata acara ke-6 rapat ini bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat atas mata acara ke-6 rapat tersebut. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengingat mata acara ke-6 ini merupakan mata acara terakhir rapat, maka selanjutnya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Kepada Bapak Budi Bowoloksono kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Julius Aslan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibahas, maka kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam rapat ini. Kepada Bapak Humberkli kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Mata acara pertama rapat. Rapat dengan suara terbanyak 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 serta disahkannya laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity at the charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2024. 2. Untuk mata acara kedua rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar $1.210.798.377 dolar Amerika Serikat sebagai berikut. A. Sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 dan 71 Undang-Undang PT. B. Sebesar 858.922.641 dolar Amerika Serikat dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2024 ditambah sebesar $1.353.041.292 dolar Amerika Serikat yang berasal dari laba di tahan perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar $2.211.963.933 dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai dividen tunai final perseroan tahun 2024 yang seluruhnya telah diatribusikan kepada pemegang saham pada bulan Juni 2024 dan C sebesar $341.875.736 dolar Amerika Serikat dibukukan sebagai laba ditahan. 3. Untuk mata acara ketiga rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan atau penerus ataupun penggantinya yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan menunjuk Akuntan Publik Bapak Firman Sababalat CPA
sebagai rekan perikatan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025. Atau penggantinya jika terjadi perubahan yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Untuk mata acara keempat rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. 5. Untuk mata acara kelima rapat dengan suara terbanyak 1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. 2. Memberikan kuasa serta wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka untuk pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jumlah dan tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 5. Saya ulangi 6. Mata acara ke-6 rapat. Mata acara ke-6 rapat bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat. Demikianlah keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Kepada Bapak Budi Bowo Laksono, saya persilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua mata acara rapat telah dibahas, maka dengan ini rapat perseroan secara resmi ditutup pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pemegang saham dan kuasa pemegang saham, jajaran manajemen perseroan, Sekretaris Perusahaan dan Chief Legal Officers, Bapak Notaris, Kantor Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek, serta seluruh panitia rapat, sehingga rapat hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.